wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nanang W. Sobari, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SMP Negeri 26 Kota Bekasi. Bapak Ibu guru pendidik yang senantiasa berbahagia, tentu kita sebagai guru senantiasa memiliki pemikiran-pemikiran, harapan-harapan, bahkan cita-cita yang sedianya agar harapan ini terwujud harus disusun dalam sebuah kalimat mungkin yang disebut sebagai sebuah visi. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas bagaimana cara mewujudkan mimpi dengan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Dalam hal ini, pendekatan inquiry apresiatif dengan kata lain lebih mengedepankan potensi positif atau hal-hal baik yang mungkin terlihat atau tidak terlihat di lingkungan komunitasnya, sehingga didorong untuk menjadi sebuah kekuatan untuk melakukan sebuah perubahan. Untuk bisa mengimplementasikan inquiry apresiatif, kita menggunakan pendekatan yang disebut Bagja. Bagja itu B, yang pertama adalah buat pertanyaan. Yang A, ambil pelajaran. Kemudian gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Melalui Bagja ini diharapkan kita dapat menyusun sebuah rancangan perubahan dengan urutan dari mulai membuat pertanyaan, mengambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Seperti apa buat pertanyaan? Buat pertanyaan ini bertujuan untuk menentukan arah penelusuran dengan beberapa pertanyaan yang kemudian diambil menjadi kalimat utama. Pertanyaan-pertanyaan ini untuk menentukan arah penelusuran. Kemudian ambil pelajaran maksudnya adalah memandu bagaimana pengalaman individu atau komunitas atau kelompok lain yang akan dijadikan pembelajaran. Kemudian gali mimpi, pada tahap ini komunitas sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, guru, dan siswa akan menggali mimpi sebagai keadaan ideal yang diharapkan atau yang diinginkan dengan digambarkan secara rinci melalui sebuah narasi, dan diperlukan pertanyaan-pertanyaan pemandu dalam penyusunan narasi tersebut. Kemudian jabarkan rencana, ini mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dan mengambil keputusan-keputusan. Ketika perencanaan awal kita perlu membuat pertanyaan-pertanyaan untuk membantu penyusunan rencana agar lebih konkret. Kemudian atur eksekusi. Nah, pada tahapan ini membantu transformasi rencana menjadi nyata. Diperlukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu memutuskan peran dan kesepakatan pelaksanaan. Visi perubahan yang coba kita rumuskan yaitu mewujudkan peserta didik yang berkarakter, cinta lingkungan, dan berakhlak mulia, yang diharapkan ini merupakan poin yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian prakarsa perubahan yang kita lakukan yaitu menanamkan karakter siswa melalui kegiatan pembiasaan. Seperti apa pemetaan Bagjanya? Yang pertama, prakarsa perubahan penumbuhan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk menumbuhkan karakter pada seorang murid atau siswa. Tindakan atau penyelidikannya yaitu melakukan pembiasaan 3S selama di sekolah, sapa, salam, dan senyum.
Kemudian melakukan pembiasaan menyanyikan lagu Indonesia Raya di jam pertama di pagi hari. Dan yang ketiga, melakukan pembiasaan literasi. Kemudian ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah siapa ya saja yang sudah menumbuhkan perubahan karakter pada murid? Aktivitas apa yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan karakter pada murid? Situasi seperti apa yang mendukung penumbuhan karakter kepada murid? Daftar tindakannya yang pertama, mencari contoh nyata sekolah yang sudah melaksanakan penumbuhan karakter sebagai trigger atau pembanding. Kemudian melakukan wawancara pengalaman dengan rekan guru tersebut. Kemudian mencari referensi dari berbagai sumber tentang penumbuhan karakter murid. Kemudian pada gali mimpi, pertanyaannya harapan apa yang diinginkan atau ingin dicapai dalam penumbuhan karakter murid. Yang kedua, bagaimana perasaan guru yang muridnya berkarakter baik. Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan. Yang pertama, murid dapat menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian perasaan guru yang muridnya berkarakter baik pasti merasa sangat bangga dan bahagia. Penjabaran rencana dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara mengukur kemajuan dari proses penumbuhan karakter murid? Yang kedua, bagaimana caranya agar usaha penumbuhan karakter murid dapat tercapai? Yang ketiga, apa yang harus dilakukan agar murid terus memiliki karakter yang baik? Daftar tindakan penyelidikan yang dilakukan. Yang pertama, kita bisa membuat jurnal penilaian sikap murid melalui survei dan wawancara. Yang kedua, merancang tahapan proses penumbuhan karakter melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan yang positif. Yang ketiga, menerapkan pembiasaan kegiatan yang positif. Dari penjabaran rencana tersebut, kita mengatur eksekusi atau mendeliver dalam sebuah aksi dengan 3 pertanyaan. Siapa saja yang akan dilibatkan dalam rencana ini? Kemudian siapa yang dapat mengarahkan dan memantau dalam menumbuhkan karakter murid? Dan apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah tujuan dari rencana ini tercapai? Nah, daftar tindakan penyelidikan yang diperlukan. Yang pertama, mengajak kepala sekolah dan rekan guru untuk melakukan observasi dan kolaborasi terhadap program yang diterapkan. Kedua, melakukan refleksi pada setiap akhir kegiatan. Yang ketiga, selalu menyiapkan wadah diskusi bagi siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Dan yang keempat, mengembangkan rencana tindak lanjut pembelajaran dan berkolaborasi dengan teman sejawat di sekolah. Demikian urutan bagja yang merupakan sebuah proses atau langkah perubahan yang akan dilakukan dengan menyematkan visi dan melakukan suatu tindakan perubahan dengan urutan perencanaan bagja. Semoga perencanaan ini dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai dan peran seorang guru penggerak. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.